Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati segenap seluruh dosen dari PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon, wabil khusus yakni dosen kami yang sangat luar biasa, sangat semangat dalam memberikan materi bahkan tugas-tugasnya, yakni dosen dari MK PAI berbasis moderasi beragama, Bu Hilyatul Aulia, MSI, yang biasa akrab dipanggil Bu Hilya. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah dan selalu semangat dan istiqomah untuk mengajarkan, menularkan ilmunya kepada kami. Selalu sabar menghadapi murid-muridnya khususnya dari B10, Bu. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI berbasis moderasi beragama dengan judul penguatan dan pengembangan moderasi beragama dalam materi pendidikan agama Islam PAI di SMA atau MA sederajat. Yang pertama yakni tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk menganalisis nilai-nilai moderasi beragama yang sudah ada dalam materi PAI. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai kunci moderasi beragama yang relevan untuk diintegrasikan. Dan yang ketiga, merumuskan strategi yang efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kurikulum PAI. Berikutnya yakni metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi buku teks PAI dari SMA atau MA, panduan guru SMA atau MA, kebijakan pendidikan yang relevan, serta dokumen-dokumen analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis dokumen, dan teknik analisis datanya adalah analisis isi atau bisa disebut konten analisis. Yang ketiga, yakni hasil dan pembahasan. Bagian yang pertama. Bagian hasil dan pembahasan yang pertama ini fokus pada analisis materi PAI yang sudah ada. Analisis ini mengidentifikasi topik-topik dalam materi PAI yang sudah mengandung elemen moderasi beragama. Mungkin meskipun belum secara eksplisit, selain itu analisis juga mengidentifikasikan area-area dalam materi PAI yang kurang menekankan dan bahkan belum secara eksplisit membahas moderasi beragama. Hasil dan pembahasan bagian yang kedua. Dari hasil dan pembahasan ini menguraikan strategi integrasi nilai-nilai moderasi beragama ke dalam kurikulum PAI. Strategi ini meliputi pengembangan indikator pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai moderasi beragama. Kemudian menggunakan metode pembelajaran yang mendorong pemikiran kritis, dialog dan kerjasama antara siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda. Pengembangan materi ajar termasuk contoh soal, studi kasus, dan aktivitas kelompok yang secara eksplisit mengangkat isu-isu moderasi beragama, serta pelatihan guru PAI dalam menginternalisasi dan menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama yang secara efektif. Yang berikutnya yakni model pengembangan materi PAI berdasarkan hasil analisis dan strategi yang dirumuskan tadi. Penelitian ini juga menggambarkan secara singkat model pengembangan materi PAI yang diusulkan. Model ini misal mencakup kerangka konseptual atau langkah-langkah implementasi yang jelas. Selain itu, model ini juga melarikan elemen-elemen utama moderasi seperti toleransi, inklusivitas, dan pemikiran kritis ke dalam materi ajar. Kesimpulannya, dari penelitian ini merangkum temuan-temuan penting penelitian, menegaskan pentingnya penguatan dan pengembangan moderasi beragama dalam
materi PAI, serta menyampaikan harapan terhadap implementasi model pengembangan materi PAI yang diusulkan agar dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan siswa SMA atau MA sederajat. Mungkin cukup demikianlah materi yang saya pelajari. Semoga dapat memberikan pelajaran bagi kita semua, khususnya terhadap saya. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.